Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, pada hari ini Allah beri kita kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah ridhoi. Salawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sekalian, ada 2 poin yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama berkaitan dengan daurah liburan. Sebelum saya sampaikan program apa saja yang ada di daurah liburan ini, saya menyampaikan logika berpikir mengapa anak setelah bagi rapot itu tidak kita liburkan. Itu penting agar nanti jangan sampai Bu Nunung sama Bu Nurul habis energinya untuk menjawab WA 150 kali 2. Bu, izin kodok kami sakit perut, anak saya harus pulang. Bu, ayam kami mati, anak kami harus pulang. Nah, jangan ya. Jadi saya jelaskan dulu. Yang pertama, alhamdulillah 1 bulan ini pondok stabil, anak-anak sehat. Sebelumnya untuk sehat itu sulit, Bu. Sulit sekali. Satu sakitnya debapil, demam, batuk, pilek, tapi tidak biasa. Penularannya sangat cepat. Keluhannya tidak biasa. Misalnya anak sakit kepala. Sakit kepalanya sakit betul. Batuknya itu lama, flu-nya lama. Nah, itu masal. Kalau sudah kena 1, biasanya yang sehat tinggal 1/4 kurang. Dan itu dananya besar buat pondok. Buat ibu, bapak juga dananya besar. SPP aja keteter, apalagi nambah kalau anak sakit. Dan kalau santri ini sakit, ya saya yang di sini sama Ustadz ketularan. Itu masya Allah, rasa sakitnya itu nggak biasa, tidak biasa. Ustadz itu sampai drop. Nah, sekarang alhamdulillah anak lagi stabil, sehat, ya. Nah, di luar sana juga COVID sedang tinggi. Ini barusan kan tadi Allahu a'lam sakitnya apa. Sebelumnya kemarin ada juga lagi. Allahu a'lam sakitnya apa. Terkadang sekarang tuh mobil ambulan udah sering lewat di depan ini. Itu pertanda. Nah, Ustaz Said dengarkan kalau hari Selasa sudah banyak, itu pertanda yang meninggal sudah meningkat karena kita ini tetanggaan sama kuburan di pojok sana. Kalau COVID meningkat, itu ambulan akan lebih sering lewat di sini, ya. Nah, itu salah satu mengapa kami tidak liburkan, ya. Faktor kesehatan dan juga nanti faktor keuangan. Untuk faktor keuangan lebih detail nanti pondok akan jelaskan setelah Bu Nurul jelaskan tentang daurah liburan. Yang kedua, daurah liburan, konsep daurah liburan yang kami berikan. Daurah liburan ini, kalau ibu bukan siswa santri MTS MA, maka per 3 hari bayar 350.000. Bayarnya berapa? 350.000. Kaliin, Bu Nurul ngadain 1 bulan. Jadi berapa duitnya? 30 hari.
3 jutaan kan? 3 jutaan. 3 jutaan. Artinya daurah ini bernilai 3 jutaan. Kami berikan daurah senilai 3 jutaan kepada Bapak Ibu sekalian. Untuk apa? Nih konsep daurah liburannya. Daurah liburan terbagi menjadi 3. Daurah itu sendiri, rihlah, dan nobar. Nobar itu apa? Nonton bareng. Ya. Nah, untuk daurah itu sendiri, Bu Nurul sudah ngetes anak-anak. Ya, ini hasil tes. Bu Nurul sudah tes anak-anak, maka Bu Nurul kelompokkanlah ini. Yang lebih dahsyat lagi, di luar prediksi Bu Nurul, ada anak-anak yang tidak diprediksi untuk percepatan 30 juz, itu mendaftarkan diri mau. Nah, jangan sampai ini disuruh ngapal aja selama ini males. Sekarang mau daftar percepatan, mau sendiri, enggak dipaksa. Selama ini dipaksa-paksa, yang mau Bu Nurul. Ini anaknya sendiri yang mau. Ntar lagi begitu, maknya izin, ayamnya patah kaki, bawa pulang. Anak-anak mudah banget dicolek, ya enggak? Bisa berubah nggak jadi Bu Nurul. Saya mau izin pulang aja. Nah, ini, wah kata saya hebat sekali. Ya, jadi daurah ini kami bagi sesuai dengan hasil tes dan potensi anak-anak. Yang pertama adalah daurah ziyadah hafalan, bil khusus yang belum 30 juz. Sudah saya tanya satu persatu. Ada yang punya target selesai daurah, selesai 30 juz. Jadi di Pondok Beki ini, Pak, kan Bu Nurul udah jelasin bagaimana proses berpikir. Bapak Ibu sudah belajar tentang otak. Jadi kita tidak memaksakan anak. Anak yang menentukan targetnya. Sebetulnya kita yang arahkan, tetapi mereka tidak merasa. Jadi seakan-akan mereka yang pilih itu atas arahan dari kita. Nah, itu lebih kurang ada sekitar 10 anak akan menyelesaikan 30 juznya, selesai daurah ini. Yang kedua, daurah ziyadah mutqin, itu untuk yang sudah 30 juz. Dia daurah mutqin. Yang ketiga, daurah lughah untuk kelas 12 dan alumni yang masih ingin melanjutkan ke Mesir. Alumni tahun kemarin yang belum berangkat, nah itu kita akan ikutkan tes tahun ini insya Allah. Nah, Bu Nurul akan mengukur itu sejauh mana kemampuan bahasa Arabnya. Karena harus ingat nih, khusus anaknya yang kelas 12, ya, anaknya yang kelas 12. Ini sudah Desember mau akhir. Pengalaman yang lalu, tes Mesir itu sebelum Ramadan. Ramadan sekarang Maret, ya, kemungkinan Februari. Kita Kemenak itu nggak bisa kita pastiin. Masalahnya kalau ke Mesir itu nggak bisa pastiin. Kita berdasarkan prediksinya berdasarkan pengalaman aja persiapan. Kalau tidak, ba'da Lebaran. Berarti kalau ba'da Idul Fitri itu bulan apa? Bulan Mei. Kan sebentar lagi 5 bulan. Sebentar lagi. Artinya 5 bulan itu kita perapian, persiapan itu sudah lama. Kita tinggal perapian. Itu punya waktu 1 bulan full. Di bulan Januari itu full kita daurah lughah. Begitu juga ziyadah hafalan dan ziyadah mutqin. Yang keempat adalah daurah sanad. Nah, ada beberapa percepatan sanad Al-Quran, ya. Itu akan kita
lakukan agar nanti beberapa anak ada yang mendapatkan sanad Al-Quran. Nih gambaran daurahnya itu selama 1 bulan, insya Allah. Rihlah, untuk rihlah, jadi ada rihlanya anak-anak ini, ada waktunya dia untuk bermain. Hari Sabtu atau hari Ahad. Jadi Sabtu Ahad mereka akan jalan santai ke Danau Situgintung atau nanti ke Taman Masa Depan. Sana Pak, kuburan. Kuburan itu ada taman sekarang, bagus. Bukan di kuburannya, di samping kuburan itu ada taman. Ada gedung juga. Gedung itu katanya mau dibikin pondok. Sampai sekarang belum ada santrinya. Kata saya udah santri kita aja ke sana. Jadi belum ada santrinya, gedungnya, tempat tidurnya, aulanya sudah ada semua. Jadi anak-anak suka main ke sana. Ya. Rihlah 1 minggu setelah daurah. Jadi daurah berjalan 1 minggu. Anak-anak akan rihlah keluar. Kemana? Ke Monas, ke Istiqlal, ke Museum Fatahillah. Kita akan ke sana anak-anak. Rihlah akhir daurah itu nanti berenang di Situgintung, bukan di danaunya. Namanya itu kolam renang Danau Situgintung, bukan berenang di Danau Situgintung. Ya, di kolam renangnya. Nah, nobar ini ada nanti nobar risalah akhir tahun, ada nobar final Piala Dunia. Nah, anak laki-laki walaupun bagaimana kan mereka juga butuh bermain. Jadi ada nobar Maroko lawan nanti nobar final bapak-bapak paling pinter dah. Nah, itu terakhir nanti penutup nobar risalah akhir tahun anak-anak. Nah, itu kegiatan kita di sini. Pertanyaan saya, mau dibawa pulang dengan kondisi kesehatan, ibu-ibu bisa mengkondisikannya. Nanti ketinggalan banyak anak bapak ibu semuanya. Ya, nah jadi pondok sudah mempersiapkan untuk. Nah, tentu nanti ini berbayar nanti diinfokan oleh Bu Anis ya untuk berbayarnya. Berikutnya Bu Nurul mau menyampaikan beberapa hal yang nanti akan dibagikan oleh wali kelas dan Bapak Ibu semua dapat mengisinya di sana. Tertanggal awal bulan yang lalu, kondisi keuangan pondok pesantren sudah minus. Pondok pesantren untuk bulan ini itu kemungkinan akan gagal bayar 1/3 penghonoran guru. 1/3 loh ya, penghonoran guru. Itu kenapa? Pertama, macetnya UP dan DU. Ada yang sampai 80 juta. Itu kan berakad. Setiap akad itu dibagi sama Bu Nunung 12 bulan. Itulah penutup. DU juga gitu, pendapatan DU dari sekian santri, dari akad-akadnya dibagi 12 bulan. Itulah untuk penambah operasional. Ini macetnya luar biasa. Yang kedua SPP ya, sampai 3 tahun 2 tahun lah, itu anak kan makan
Guru kan perlu dibayar. Nah ini yang dibilang ajak-ajakan rumahnya beda-beda. Dibilang gak ajak-ajakan, ya bagaimana? Akhirnya pondok mengadakan perampingan, perampingan dengan berbagai hal, sampai penurunan honor perampingan, ditata dengan baik kembali. Tapi tetap aja setelah perampingan bulan berikutnya itu, bulan Desember, macetnya bertambah. Macetnya itu dari biasanya bertambah 10 juta. Jadi nggak ngaruh. Yang Bu Nurul rampingkan itu ternyata nambah macet 10 juta lebih, 15-an lebih. Padahal udah perampingan 15, harusnya sudah nutup ya. Ternyata macetnya 15 lebih. Ya jadi nggak ada. Nah, kami berharap Bapak Ibu anggap penting bayar SPP. Itu pun kan akadnya sudah terjun bebas. Makanya untuk tahun ini nggak berani lagi Bu Nurul terjun bebas. 200, 250, 350. Itu sudah begitu macet juga. Nah itu kan jadinya, berarti kalau 250 itu kita udah nyari berapa? Kan gede. Nyarinya sudah jadi banyak. Saya sampai Ustadz Nizar, tolonglah ini kita sepertiga nggak bayar. Tolonglah di teman-teman bayar zakat ke PK aja. Langsung nggak tahu gimana, beliau langsung dipoto orangnya. Nih Bu, orangnya di depan, zakatnya 5 juta, alhamdulillah. Nanti saya foto anaknya. Nah ini nanti hari ini mau saya serahkan. Jadi mau nggak orang itu jadi bapak asuh anak ini gitu. Jadi nanti saya sampai begitu Bu Nurul itu. Tapi ya berapa orang yang bisa Bu Nurul minta kayak gitu kan, berapa orang. Nah ya, jadi pada hari ini nanti ada surat. Yang pertama ada surat komitmen yang harus ditandatangani. Betul-betul ini anak makan, kita nggak punya stok dana kita. Masa yang nggak bayar SPP dipulangkan gitu? Ya gimana lagi kalau kondisi pondok kita sudah begini? Coba yang nggak bayar SPP jangan dulu masuk kelas, itu kan kesian. Tapi kalau kondisinya, nah begitu. Sementara kan ibu-ibu juga suka belanja, harga melonjak begitu tinggi. Nah, jadi komitmen yang harus dibuat adalah yang pertama, bersedia membayar SPP setiap bulan sesuai dengan akad bayar. Bersedia, nyanggupin. Jangan akad-akad aja di awal, akad-akad aja terus sudah. Gak yakin Bu Nurul. Ya gak yakinnya bagaimana? Anak di sini yo sekolah, anak di sana ya sekolah, di sana ya bayar pun, di sini yo nggak dibayar, kan? Namanya anak di sini nggak bayaran, tapi beli baju, beli laptop ya. Tolong diperhitungkan betul. Ya, jadi kesanggupan untuk membayar per bulan, tiap bulan. Boleh sekalian 4 bulan, tapi bayarnya di awal, jangan di akhir.
Boleh. Bayar setahun boleh, tapi di awal boleh. 2 bulan sekali boleh, tapi di awal bayarnya, bukan di akhir. Ya, bukan di akhir. Kalau saya lihat misalnya anaknya tuh kasihan, nanti berat di anak Bapak Ibu sekalian. Awalnya anaknya pinter-pinter, bagus-bagus, cerdas-cerdas. Nah, karena tidak mengutamakan, tidak prioritas SPP, jadi agak berat mikirnya gitu, karena terkait dengan keberkahan nanti, ya. Yang kedua, apabila tidak melunasi administrasi, bersedia untuk tidak diikutkan ujian semester dan tidak mendapatkan rapor. Terus yang kedua tadi ketinggalan Bu Nur. Apabila menunggak 1 bulan, bersedia hadir untuk dipanggil pihak bendahara. Jadi tiap bulan jangan sampai 3 tahun nggak muncul, ya. Jadi nanti kalau nggak hadir, nggak nunggak 1 bulan, itu akan dipanggil, dikumpulkan semuanya. Ini gimana? Apa bawa proposal? Apa carilah 20.000 tetangga, bagaimana? Toh Ustadz juga nggak malu bawa kardus itu buat santri-santrinya. Masa Bapak Ibu buat anak sendiri malu? Gak usah malu. Gak usah malu. Saya dulu mahasiswa mau S2 itu, saya bikin surat, ada 100 surat permohonan beasiswa. Mana aja saya kirim, 1 pun gak ada yang balas. 1 pun tidak ada yang balas. Gak putus asa, saya ajukan lagi. Akhirnya ya ada yang nyaut, ngelunasin semuanya, kan alhamdulillah. Jangan putus asa, jangan malu. Malu itu kalau kita tidak bertanggung jawab. Malu itu kalau kita tidak adil. Di sini nggak dibayar, di tempat lain dibayar. Nggak usah malu. Orang-orang yang mampu juga nggak malu mintain buat anak Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan malu. Ya kalau malu nyebut nama anak sendiri, buat pondok pesantren. Nanti kalau dapet, kasih ke Bu Nunung, ini buat bantu anak saya sendiri. Boleh ada yang begitu, ada. Makanya perlu per bulan. Kalau menunggak nanti bersedia untuk hadir. Oh enggak apa-apa, aku enggak bayar. Nanti ngambil jalur yang kedua, hadir aja. Ya jangan. Upayakan untuk bayar. 3, apabila tidak melunasi administrasi, bersedia untuk tidak diikutkan ujian semester dan tidak mendapatkan rapor. Lah kalau nggak dapat rapor, gimana mau naik kelas? Berarti dipending dulu sampai raportnya didapatkan. Kan waktu pertama masuk itu sudah berakad, ditanya berapa kesanggupannya. Oh kalau begitu sekarang Bu Nurul, kami akan berakad baru. Alah, nah, ini tuh kurang, judulnya kurang, sepertiga penghonoran. Jadi temanya bukan akad nurun, mau akad naik. Sekarang ini mau akad naik, bukan akad nurun. Ini Bu Nurul bilang dulu, oh iya kalau gitu aku nanti mau akad baru Bu Nurul, akad turun. Lah, sepertiga nggak kebayar. Mau akad naik. Kalau nggak naik, ya udah, seakad-akadnya itu dibayarkan. Ya. 4, bagi yang berbayar full, bersubsidi, dan yang gratis,
Buku ya beli sendiri. Beli uang buku, bayar uang buku. Seragam bayar uang seragam. Iuran air bayar iuran air. Dulu anak-anak botolnya seliter. Sekarang botolnya sudah sebesar aqua. Gede banget botolnya. Itu ngambilnya berapa kali. Makanya nanti ada uang air satu anak 1 galon. Satu botol itu mana ya contohnya itu? Berapa liter? 2 liter. 2 liter. Iuran kelas. Ya kalau sekolah kan ada iuran kelas. Sapu, kelas beli sapu, beli pel. Anak laki-laki beli sapu, baru beli sapu pondok patah. Gak ada lagi ceritanya kata Bu Nurul, matain sapu, ganti sapu. Itu aja Bu, sapu, kaca, karpet ini. Ikan dia masukkan ke dalam karpet ini. Sayur, kuah sayur yang gak mau dia makan itu kan akhirnya dicuci. Per bulan aja hampir 10 jutaan untuk kelalaian anak-anak itu. Kipas angin nanti rusak. Nah itu diambilkan dari uang kelas. Ya, spidol apa-apa. Jadi mereka yang pelihara. Membayar biaya ujian akhir. Jadi biaya ujian akhir bayar. Yang gratis SPP, tapi ujian akhir bayar. Buat yang subsidinya free 100%. Berikutnya adalah infak beras. Infaklah beras. Di rumah kan makan beras. Nah, anak-anaknya di sini dibawain. Bil khusus yang subsidi. Ini yang bayar beras ya yang mampu juga. Saya yakin ya masih enggak dibawa-bawa banget kok. Enggak dibawa-bawa banget. Masih bisa. Nah, cuman prioritas apa enggak? Terus dana kesehatan. Kok dulu kan asal namanya subsidi aja. Atau anak sakit aja Bu Anis langsung bawa ke dokter kemana-kemana. Sekarang Bu anak ibu sakit, kirim dulu duitnya, baru dibawa anak itu. Tapi jangan lama ngirimnya Bu. Yang melihat anak ini sakit kan kami. Nah pantang kita nggak tega kita bawa, bayarnya 3 bulan lagi. Padahal itu uang kita untuk bayar makan sama bayar penghonoran. Nah, jadi beberapa hal itu nanti kita minta ibu bapak semuanya untuk menandatangani surat komitmen pembayaran di wali kelas masing-masing ya, di wali kelas masing-masing. Nah itu mungkin pengantar penjelasan Nurul. Mungkin ada beberapa hal yang mau didiskusikan dan ditanyakan. Jangan tanya yang sudah dijawab. Buang-buang waktu. Karena habis ini Bu Nurul mau ada rapat lagi. Doain gol ya Ustadz Nizar ya. Doain semua gol. Ini Ustadz Nizar luar biasa. Sampai nanti kalau gol ada orang mau beliin kita apartemen. Bukan di Legoso, di Mesir. Saya bilang punya apartemen kalau kosong gimana Ustadz Nizar? Sama orang-orangnya diangkut, dibayarin. Nah jadi jangan nanya yang sudah dijawab. Apa tadi? Tidak ada libur di liburan ini. Bu anak saya mau pulang bagaimana? Sudah saya jawab. Ya. Nah.
Jadi yang sekiranya yang belum saya jelaskan dan belum saya jawab di awal, silahkan. Akan dipimpin, Bu. Ya, silakan Ibu sekalian. Jadi saya coba ringkas ya dari paparan Ustazah Nurul Hikmah. Yang pertama, artinya biarlah anak-anak di pondok untuk semester ini. Memang kebijakan tahun-tahun sebelumnya ya Bu, sebelum COVID itu Hairul ya, semester ganjil kita libur 1 minggu. Biasanya masuknya sebelum tahun baru. Kemudian kan COVID tuh udah ada beberapa kemudian terjadi seperti itu. Nah sekarang kondisi kesehatan menjadi hal penting karena di luar sana COVID lagi naik. Yang kedua, anak-anak juga kondisinya sedang bagus. Nah, kebijakan ini akan kembali kepada kebijakan awal melihat situasi yang terjadi. Kalau memang nanti insya Allah 2023 kondisinya normal betul-betul bagus, ya kita akan kembali kepada kebijakan awal. Yang kedua, kita support bareng program-program pondok untuk mengisi liburan selama kurang lebih 3 minggu. Bu Anis. Jadi 3 minggu daurahnya Bu Ibu. Mudah-mudahan anak-anak bisa happy. Nama anak-anak yang orang tuanya sudah bayar buku siapa? Apa yang diinginkan oleh anak-anak yang sudah dituliskan cita-citanya dalam waktu 3 minggu itu bisa terpenuhi. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan administrasi dan pembayaran. Satu, nanti akan menandatangani, jadi wali kelas ya, Bu Eha wali kelas 9, Bu Anis kelas 10, Ustazah Alifia kelas 7, Ustazah Suaibah kelas 8, Ustazah Aisyah kelas 11, tapi diwakilkan oleh Bu Eha karena berhalangan hadir, anaknya sakit. Kemudian kelas 12 dengan Ustazah Jenny. Nanti sambil ambil rapot menandatangani surat yang isinya tadi sudah dijelaskan oleh Ustazah Nurul. Jadi poinnya bayar rutin sesuai dengan akad. Kalau pertanyaannya, Bu, saya kan masih punya tunggakan. Tunggakan selesaikan dengan akad yang sudah. Nah yang ini rutin. Jadi di tahun semester ini atau semester genap ke depan itu berharap setiap bulannya rutin. Jadi tunggakan ada di tahun sebelumnya tetap menjadi tunggakan, tapi yang ini diharapkan berbayar rutin. Jadi nanti Bu Aisyah bendahara akan plot pembayaran itu sesuai dengan bulan yang berjalan, tidak di belakang. Kalau di belakang nanti susah lagi, kita